Bubun, mana temennya? Dokter Iriana juga udah hadir. Pak Wisnu nggak hadir ya? Pak Wisnu mana? Mungkin di itu. Masih ada yang baru masuk Oh, ini. Kak Tantri, terima kasih hadir. Sekretaris Aziz. Kak Leli, Iya terima Kak kasih. Sri. Kak Reita, Ada Kak Teh Yuyun Ed, juga itu, Dokter Sri. Teh Teh Yuyun ada Yuyun tuh. mana? Teh Yuyun, oh iya. Teh Yuyun, apa kabar? Udah lama nggak pernah ketemu. Nih, Kak Sri, teman-teman. sukses ya Kak Sri. Ya, doain ya. Ini agak gemeter juga Iyalah, nih. pasti Soalnya tenang. apa? Pasti mantap deh. Iya. Dokter Sri ini sampai sampai nggak praktek loh hari ini Kak Leli khusus spesial, Cie. Tukar, tukar jaga bangannya kalau batal, aduh. Iya, Tapi kalau udah urusan yang gerakan-gerakan fisik seneng nih, asik iya deh. bener-bener. Aku nonton videonya aja dikirim, wah keren-keren banget nih. Lansia, lansia, lansia menari. Tapi saya ini nggak bisa pasang background, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Background musik. Oke. Kak Aku Nih, Herlina, off cam Kak ya, soalnya sambil Herlina. ngerjain yang lainnya. ya. Maaf. Nih, Kak Tuti juga baru masuk Oh, nih, Bu Tuti. Bu Halo Tuti, Bu baru Tuti masuk yang nih. Pak setia. Bambang, Sama Setia nih. Bambang Kak, selamat video saya datang. ala kadarnya loh ya. Itu Oh, nggak niat apa bagus banget. bikin bikin Iya, video Teh di Yuyun. alam gitu, di tempat pelatihan aja. Bagus gambar. Oke, dipersilakan apabila mau eh, Mulai. Mari mulai. kita Ya. mulai. Ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga Selamat akan bertambah sore. lagi teman-teman yang hadir di acara kita sore ini. Saya Salam. ini Ya. ya, saya akan eh, menjadi moderator untuk menjadi MC ya, menjadi MC untuk kegiatan hari ini. Eh, Hari ini kita akan menyelenggarakan satu kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan bagaimana supaya masyarakat lebih lagi aware dan peduli tentang Alzheimer karena jumlah penderita Alzheimer di dunia bertambah dan kita peringati sebagai Hari Alzheimer Sedunia yaitu tanggal 21 September. Nah, hari ini kita akan mengambil momen itu untuk mengingat dan juga mengupayakan bagaimana kesadaran melawan stigma seputar penyakit Alzheimer dan demensia lainnya itu bisa dilakukan. Saya bacakan sekilas susunan acara kita hari ini. Setelah pembukaan akan dilakukan sambutan dari Korwil, kemudian kita akan melihat juga tayangan line dance, ya. Sambil melihat bisa sambil mempraktekkan juga, ya. Kemudian ada Tai Chi dan tongkat dari teman-teman di Salatiga. Kemudian tari payung fantasi. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Kita juga akan mendapatkan inspirasi dari wawancara ini. Kemudian Tai Chi kipas, Jaipong, kopi runtah, kopi susu. Nah, ini kayaknya menarik sekali nih. Kemudian kita akan ngobrol sedikit bagaimana peran gerakan-gerakan tersebut untuk mencegah demensia. Baik, kita akan lanjutkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu sambutan dari Korwil ALSI, Korwil Salatiga. Sebenarnya ini dijabat oleh Kakak Dwi Prasetyo, namun karena hari ini berhalangan, kami minta Dokter Sri untuk mewakili. Dipersilakan waktu dan layar kami berikan kepada Dokter Sri. Baik, terima kasih Kak Yuni. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak dan Ibu-ibu semua. Bapaknya satu jadi Bapak dan Ibu-ibu semua. Sehat selalu, semangat selalu. Bersyukur sore ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya mewakili KDP. KDP ada berhalangan sehingga saya wakili. Mungkin bagi yang belum mengenal
ALZI atau Alzheimer Indonesia, biasa kita disingkat ALZI, itu berkedudukan di Jakarta, pusatnya di Jakarta, tetapi banyak koordinator wilayah atau wilayah-wilayah yang sudah punya ALZI di wilayah masing-masing, dari mulai banyak sekali ya, di Sumatera itu ada, di Aceh, ada di Bengkalis, kemudian di Jawa Tengah ini di Semarang, di Salatiga, Jogja, Solo, kemudian di mana lagi, sampai Manado, Merauke, wah banyak lagi. Bahkan sudah ke luar negeri ya. Saya sampai udah nggak tahu lagi nih jumlah-jumlahnya. Di luar negeri ada di Belanda, ada di Jerman, ada di Doha dan sebagainya. Nah, ALZI ini bergerak dalam bidang pencegahan pikun ya, atau demensia ya. Jadi slogannya adalah jangan maklum dengan pikun ya. Mulai saat ini kita mesti mengerti bahwa pikun itu adalah penyakit yang tidak dapat diobati tetapi dapat dicegah. Oleh karena itu, sementara ini aktivitas di Salatiga lebih kepada edukasi. Edukasi yang ditujukan bagi mahasiswa. Mahasiswa SMA. Kami memilih SMA karena sudah lumayan dewasa, tetapi belum terlalu sibuk seperti mahasiswa. Kemudian mengenai pengurus di ALZI Salatiga itu semuanya relawan, ya relawan. Kemudian dana kami cari dengan cara menjual merchandise atau sementara ini baru merchandise. Pernah juga membuat buklet dan itu hasilnya bagus. Seperti baju yang saya pakai ini batik ALZI ya. Nah ini bisa memberikan kontribusi kepada ALZI Salatiga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang Korwil. Sedikit saya sampaikan tentang terselenggaranya acara ini. Acara ini terselenggara bekerja sama dengan banyak pihak. Banyak teman-teman yang ikut mendukung acara ini. Dan saya juga terima kasih KPRI yang sudah banyak membantu dan menyebarkan informasi kepada korwil-korwil yang lain. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati dan mohon maaf atas persembahan yang mungkin sederhana, tapi saya berharap mengena di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Si atas sambutannya. Baik, tidak berlama-lama. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah ingin melihat bagaimana line dance dilakukan oleh teman-teman dan bisa digunakan untuk apa tadi Dokter Sri bilang, supaya kita tidak pikun gitu ya, menghindarkan kita dari pikun. Mumpung yang masih muda bisa sambil praktek, yang sudah senior juga bisa melakukan. Line dance, we are together. Bersama Garuda
menarik sekali ya, karena dengan memaksimalkan fungsi fisik, maka kita bisa mendapatkan manfaat berlipat ganda. Tidak hanya soal fisik, tapi juga hal yang berkaitan dengan psikis, dengan relasi sosial. Ya. Line dance ini sekarang lagi marak, termasuk di Salatiga. Banyak sekali peminatnya dari berbagai usia. Oke, kita kasih reaction dong. Bapak Ibu di bawah ada tombol reaction untuk Iya, keren banget line spotlight-nya. dance-nya. Yes, keren sekali dong ini. Meskipun usianya beragam ya, tetapi semangatnya itu tidak terpungkiri, Jess. Baik, kita akan saksikan yang kedua yaitu Tai Chi tongkat. Ada beberapa hari ini kita akan saksikan dua macam Tai Chi kipas dan Tai Chi tongkat. Kita saksikan Tai Chi tongkat bersama Ibu Gunoharti dan kawan-kawan.
love-nya, wah supaya makin semangat lagi. Ini juga ya kok bisa hafal ya. Dan nanti kita bertanya ya latihannya berapa lama itu ya Mbak Ibu semua ini ya. Ini kebetulan ibu-ibu ya, belum ada bapaknya bergabung di Tai Chi Tongkat ya, luar biasa karena tidak hanya geraknya tapi juga iramanya. Selanjutnya kita akan melihat tayangan Tari Payung Fantasi dari Dr. Sri dan kawan-kawan. Lenggang mengorak menarik hati serentak. Hey, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hey, hey, siapa dia? Siapa gerangan Dinda, bidadari dari surga? Ataukah burung kenari pembawa harapan, pelibur hati? Payung fantasi arah kemana dituju? Hey, hey, tunggu dulu. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hey, hey, siapa dia? Lambai di sinar pagi. Hey, hey, cantik nian. Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah disayang? Siapa gerangan tuan, cendrawasih dari bulan? Ataukah si bintang siang, si pembawa pelipur rasa bahagia? Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hey, hey, cantik nian. Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah disayang? Mana reaksinya? Oh, keren-keren sekali sih. Keren-keren sekali. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Tapi nanti kita akan bertanya ya kepada para penari itu, ini pakai joki atau enggak? Kita bisa pastiin. Dan juga berapa lama sih latihannya ya? Ibu-ibu ini bisa hafal dengan apakah memang sehari-harinya juga menari dan seterusnya. Tapi sebelum itu, kita akan melihat tayangan wawancara bersama Dr. Iriana Karim. Dipersilakan. Semoga Bapak Ibu mendapatkan manfaat. Halo sahabat Azi dimanapun berada. Kali ini kita bersama Dr. Iriana Karim yang lebih dikenal dengan Dr. Yos. Halo Dr. Yos, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Aduh Dr. Yos, saya lihat Dr. Yos sudah lansia tapi kok kelihatannya masih ini ya, masih energik. Boleh tahu usia berapa Dr. Yos? Ya, usia saya baru 81 tahun Bu. Oh, 18 tahun kalau dibalik. Tapi saya lihat sangat sehat ya, sangat sehat, sangat energik. Bisa kasih tahu apa kegiatannya Dr. Yos? Semisal apakah Dr. Yos olahraga atau apa yang menunjang semangatnya ini? Ya, setiap hari yang penting itu kita banyak bergerak, banyak bekerja yang positif. Jadi saya dari setelah subuh saya sudah bekerja. Saya membuat kue. Oh, saya bikin kue? Ya, saya jual. Wow, keren sekali. Ya. Lalu apa lagi? Saya masak. Masak? Saya untuk masak siapa? untuk anak saya. Oh, anaknya. Jadi untuk bekal anak saya kerja, Ya. saya masak lauk pauk, sayur. Jadi Ya. tetap ada 2 macam makanan. Terus setelah itu saya berenang. Berenang? Ya. Dr. Yos masih berenang? Ya, kami Waduh, saya malu berenang. kita nih. Saya nyupir. Nyupir. Ya Allah. Saya nyupir.
Luar biasa. Saya berenang, saya memasak, dan sekali-sekali saya juga menjahit. Menjahit, masih Ya. bisa menjahit, Bu? Masih bisa. Terus selain itu, selain tadi berenang dan sebagainya, apalagi kan secara kesehatan itu kita mesti menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, untuk kesehatan mental apa yang dokter lakukan? Ya, kita banyak berkumpul dengan teman-teman. Ya, Ya, kadang-kadang saya dengan teman-teman kuliah dulu kami pergi jalan-jalan. healing ya. Iya, healing lah. Nah, tapi kalau di sini saya juga dengan ibu-ibu di sini. Ya. Kami ikut PKK, ikut Desa Wisma, ikut pengajian. Pengajian ya. Ya. Penting itu pengajian. Ya, saya juga ikut IID, Apa itu ini? Ikatan Istri Dokter Indonesia. Oh, ikatan istri dokter yang bukan dokternya. Ya, selain itu apalagi aktivitas? Adakah yang mau disampaikan? Ya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya. Mantap sekali. Jalan-jalan, kadang-kadang saya ngajak teman-teman, tetangga-tetangga. Kadang-kadang hanya ART saya di rumah, kami jalan-jalan. Ya, untuk apa ya, healing lah. Healing ya. Rupanya itu sahabat Alzi dimanapun berada. Rupanya itu rahasia dokter Yos tetap kelihatan segar, kelihatan bugar meskipun di usia 81 tahun. Jadi tetap aktivitas fisik dan mental. Ada tips khusus untuk para lansia khususnya dokter Yos, silakan. Ya, selain melatih fisik, kita juga harus melatih otak kita. Ya, seperti Jadi, apa misalnya? Jangan sampai kita tua tetapi kita pikun. Waduh, hebat sekali ya. Dengan melatih otak misalnya dengan menghitung, Ya. dengan mengerjakan sesuatu yang dengan perhitungan. Semisal ini ya, besok kita mau masak apa, seperti itu. Ya, itu salah Dirancang, satunya. ya. Besok kita masak apa saja yang harus kita butuhkan, Ya. apa yang harus kita beli. Gitu. Ya, itu semua dengan perhitungan. Ya. Seperti saya juga membuat kue, berapa yang membeli, berapa banyak yang harus kita bikin. Ya. Jadi harus dihitung dengan Ya, semua sangat. harus dihitung. Dengan menghitung, kita melatih otak kita supaya tidak terjadi pengecilan otak. Supaya tidak Alzheimer ya. Tidak Alzheimer, tidak pikun, Mantap. seperti remaja lagi. Iya. Demikian sahabat Alzi dimanapun berada, tips dari Dokter Yos mohon dipraktekkan supaya kita bebas dari pikun. Luar biasa, luar biasa. Ya, kita berikan aplaus, apresiasi untuk Dokter Yos. Wah, ini kita langsung bertemu dengan para pelaku kehidupan sehat ya di masa lansia. Tetapi yang muda ini akan belajar juga dari ibu-ibu yang sudah lansia supaya terhindar dari pikun. Baik, kita mau Harus semangat ya. ngobrol Ayo nih. nih. Betul. Kak, Gimana? sebentar, ini ada yang raise hand dari tadi. Redmi Note Iya. 9 Pro, siapakah itu? Memang resen atau kepencet ya? Iya, iya, makanya bisa ditanyakan ini Redmi Note 9 Pro, saya kurang tahu siapakah. Kalau misalnya memang raise hand, silahkan di-unmute. Kalau kepencet, nanti kita turunkan tangannya. Siapakah beliau? Karena tidak nampak. Perlukah foto bersama Kak Tere? Iya, Kita boleh, foto boleh. bareng ya? Foto bareng ya. Yuk, Oke. kita buka kamera sebentar, Bapak Ibu. Boleh, ya, Bapak Ibu, saya akan bantu. Silakan dibuka. Oke, silakan dibuka yang masih bisa membuka videonya. Kan Ya. senyum yang Ditunggu. termanis. Iya, Ya. biar kelihatan senyumnya makin manis. Kak Tuti, Dokter Yos, Kak Dokter Ade. Yos. Dokter Yos, buka Dokter Yos, silakan. Ya, biar teman-teman kenal Dokter Yos nih. Open cam. Kak Leli, bisakah? Kak Tuti, Dokter oke. Yos ada 2 ya. Oke, ada yang baru masuk, aku admit dulu. Oke, ya. Halo Ibu Julita dari Surabaya.
Oke, ini ada Ibu Sintarini Utomo. Boleh buka kamera karena saya akan foto. Kita Halo berfoto Kak Sinta. sebentar. Sebetulnya, Kak Sinta, mana Kak? Oh iya, Kak Sinta. Buka Kak Sinta sebentar, Kak boleh Sinta. dibuka Kak Sinta, videonya biar kita berfoto bersama. Oke, Cukup? Oke. sepertinya cukup ya. Oke, saya akan memberikan aba-aba. Satu, Senyum yang termanis. dua, Kita tiga. bisa buat tanda A. Iya boleh. Saya karena lagi foto jadi saya nggak bisa buat tanda A. Oke, semuanya satu, dua, tiga. A. Oke. Termanis. Ya, terima kasih. Terima kasih. sudah masuk semua ya? Iya. Iya. Sudah masuk. Sudah. Ya, langsung. Oh, Langsung. ada kalau Julita tadi belum mau buka kamera ya, seperti ya. Aku foto lagi ya. Oke, Ya. yang masih bisa open cam lagi. Yang bisa open cam, oke. Kak Tantri ya, silakan. Oke, Kak Leli lagi. Oke, satu. Oh, Kak Tuti masuk. Oke, satu, dua. Yeay. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Ada yang keluar nih baru admit nih. Oke. Oke, silakan Dokter Iriana bisa membuka kamera. Ya, Satu, dokter Yana, dua. fotonya. Asik. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kak Julita dan ibunya tuh. Salam kenal untuk yang baru kenal. Ya, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lebih lebih jauh ya dengan teman-teman, Bapak Ibu yang tadi berpartisipasi dalam gerak, harmoni gerak dan jiwa. Ya, gimana supaya gerak itu kemudian menolong kita untuk mengurangi pikun, tetap bernalar. Ya, saya akan mulai dari Ibu Ambar deh. Ibu Ambar. Ibu Ambar tadi berberapa ya, Bu Ambar ya? Ada Aduh, banyak. berbanyak. Ada 30 lebih ya. Oke, jika 30 lebih di line dance. Itu apakah Iya. kegiatan rutin, Kak? Kegiatan rutin tiap hari Rabu pagi jam 8 sampai jam 10. 8, 2 jam sebenarnya ya. Ya. Oke, 2 jam. Eh, seberapa sulit line dance ini diikuti oleh pemula yang sama sekali nggak pernah gerak, nggak pernah nari gitu, Kak? Bisa nggak? Ah, ini kebetulan kami basic. Jadi langkahnya itu masih mudah diikuti. Jadi instruktur itu melatih dengan 3-4 langkah diikuti. Kalau ingat, terus langkah selanjutnya. Begitu, Kak. Nah, kira-kira dari yang sudah dialami sejauh ini, seberapa bermanfaat latihan line dance itu untuk melatih ingatan dan melatih apa? Apa saja sih yang dilatih di situ gitu deh, selain ingatan apa lagi? Ya, selain fisik, kita juga melatih otak. Ya, kan ada langkah-langkah yang harus diingat, gerakan-gerakan yang harus kita ingat, gitu, Kak. Jadi, buat saya itu, buat Kak saya dan teman-teman itu apa ya, bikin bahagia gitu. Kita bisa tertawa karena kita juga menyukai line dance gitu. Jadi apa, imun kebahagiaan bertambah gitu. Walaupun gerakannya salah itu juga bisa jadi Ya, menghibur diri betul. sendiri Jadi ya. lucu. Nanti kita selesai gitu kita tertawa. Ih, gitu. Tadi aku salah gitu gitu. Baik, terima kasih. Tadi ada 2 tayangan ya, Kak ya. Kedua ya. Apakah itu tingkat kesulitannya sama ya, dua-duanya? Iya sama karena itu kan memang LD basic Kak. Itu. Oke, ya jadi masih ada peluang nih kami-kami yang nggak bisa line dance. Oh, boleh, boleh, boleh. Latihan di mana, Kak? Latihan di Balai Desa di Kalicacing. Oke, ya ini kayaknya lagi marak line dance memang ya. Iya, iya. Ya. Kemudian yang kedua nih, saya mau bertemu dengan Ibu Gunoharti. Wah, kita nggak ini bukan cuma sekali ini loh kita dengerin kita melihat tayangannya ya. Jadi aktivitas dari Bu Gun ini kayaknya memang cukup luas, beragam, seru, apa ya, menyenangkan. Ya Bu Gun,
Ini saya tetangganya aja saya nggak tahu loh. Bukun terus begitu, aduh luar biasa. Bukun boleh diceritakan aktivitasnya apa saja sih selama ini? Di unmute dulu, Bugun. Bugun di unmute dulu. Di handphonenya atau di itu ya? Oke. Eh, Yang merah-merahnya di audionya diklik. Dan ya, Oke, betul. oke. Apa aktivitasnya aja Bukun? Aktivitasnya yaitu rumah tangga biasa. Nah, terus latihan-latihan tuh latihan-latihan apa aja tuh, Bu? Kalau Tai Chi Senin dan Kamis, line dance ikut Pak Suskeri, Rabu dan Jumat. Kemudian ikut Bu Sri Pengawani yoga Rabu Jumat. Nah, Itu itu maksudnya sejak kapan tuh, Bukun? Sejak muda atau sejak kapan kemudian mengambil banyak waktu untuk latihan Tai Chi dan lain-lain tuh? punya waktu setelah pensiun. Jadi habis pensiun lewat itu ada latihan kepengen terus Jadi ikut sebelumnya belum pernah ikut? belum pernah. Oke. Cuma terus ya, Bu ya? Apa tuh hari-hari Ya, itu selalu diisi dengan latihan ya? kalau bisa rutin terus, nggak ada latihan dengan teman-teman pun seharusnya sendiri juga harus latihan sendiri. Oke. Boleh diperkenalkan tadi waktu Tai Chi tongkat dengan siapa saja tadi, Bu? Tadi Mbak Rini, Mbak Tati, Bu Tin, terus Mbak Yatmi, Mbak Rati, 8 orang ya. Bu Budi, Meling, kemudian Bu Sri Parmin, 8 orang. Nah, itu nggak pakai catatan aja inget loh, Bukun loh. Menyebutkan orang loh ya. Soalnya di antara latihan-latihan yang lain itu Tai Chi tongkat adalah salah satunya saja. Itu aja masih inget ya. Jadi eh, benar-benar ingatannya memang terbukti canggih nih kayaknya nih. Ini sudah berapa lama Bukun latihan ini? Tahun berapa ya? 2016 berarti pensiun 2006 ya. Berarti udah hampir 20 tahun. Udah 20 tahun. Ya, 19 tahun ya, Bu ya. Iya. Ya sekali. Hambatannya apa, Bu? Ada Apanya? hambatan nggak? Hambatan. Misalnya kah? Malas atau ngerasain nggak? Iya, memang kadang kalau nggak ada teman jurus-jurus yang tidak bisa apa nggak bisa ada teman bermainnya tuh kadang kita nggak dilatih jadi lupa. Yang dilatih yang cuma misalkan dengan teman yang junior cuma jurus ini saja, jadi itu yang kerap dilatih. Kalau kita butuh teman sebanding atau lebih tinggi kita ngambil ilmu, itu kadang-kadang kalau nggak ada temannya ya kita stuck mandek latihan sendiri, nggak ada penambahan ilmunya, pembetulan gerakannya atau bagaimana gitu. Kalau nggak dipakai ya lupa. Makanya Tai Chi itu kecuali otot, nafas juga ingatan. Kita mengingat urutan-urutan gerakan. Otot, nafas, ingatan. Otot, nafas, dan otak. Otak. Kita, jalan bersama-sama ya. Iya, kita ingat habis gerakan ini, harusnya bagaimana, gitu. Menarik sekali, ya ampun. Jadi berpindah dari Tai Chi tongkat ke Tai Chi apa kipas, kemudian Tai Chi apa lagi, Bukun yang Banyak sekali. ya. Banyak sekali kalau mau belajar, banyak sekali. Tapi saya cuma baru kulitnya aja. Belajar kulitnya dari baru kulitnya aja. Jadi yang benar-benar Tai Chi yang bisa betul-betul yang dinamakan Tai Chi bisa menghayati Hawa Chi sampai di mana itu saya belum bisa. Butuh ini proses lagi ya, Bu ya. Ya. Ibu gitu aja masih ini ya, masih merasa kulit ya. Waduh, saya jauh dari kulit, deketin sama jadi kulitnya.
Terima kasih Bu Gun. Ya, Dokter Sri bisa diperkenalkan tadi tari payung fantasi tadi dengan siapa saja, Dok? Iya, terima kasih. Terima kasih. Tadi tari payung kami berempat, saya, Bu Gun, Mbak Titu, Bu Budi, dan saya. Saya paling murid paling, waduh, paling susah saya menghafalkan tari-tari itu. Kenapa Bu Bu Gun itu mengatakan paling susah, tapi kok latihan? apa enggak kedengeran? Latihan itu kenapa? Merasa sulit, tetapi Dokter Sri memutuskan untuk tetap latihan. Itu kenapa? Betul. Ya supaya ini aja ya, melatih otak saya aja. Terus terang saya kalau kalau ngafalin latihan tuh paling susah. Itu tuh saya paling terakhir saya hafalnya. Oke, jadi latihannya udah berapa lama, Dok? Terus terang Kalau aja. itu agak lama mungkin sekitar mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 3 bulan hasilnya masih kayak gitu. Mei tahun berapa? 2020 apa 2025? 2025 ini 2025. Luar biasa. mengemen. Jadi di antara banyak aktivitas lain, menyempatkan diri untuk latihan menari. Menari, Ibu ya? Ya, betul. Betul. Insidentil aja tuh. Itu Terus saya siapa ikut. sih yang bikin ini? Bikin ayo gitu. Siapa yang awalnya ngajak-ajak? Ya waktu itu gini, saya bilang gini, ini sebentar lagi Bam nih kita mau bikin apa gitu. Terus Bugun tuh yang nyari, Bugun yang banyak ide untuk tari menari. Jadi Bugun ngasih ini tari payung fantasi dikasih yang gampang-gampang untuk saya. Ya terus kemudian meningkat nanti ada runtah kopi susu. Saya boleh promo ya, itu batik yang kain yang saya pakai dan bubu dipakai itu desainnya saya. Sekalian promo. Nah, saya baru mau nanya soal itu, Bu. Boleh cerita, Bu, itu gambar apa sih, Bu? Lucu banget. Yang punya saya itu gambar bercerita tentang saraf pusat, tentang otak dan sel-sel saraf yang saling berhubungan. Kemudian juga ada tulang belakang. Kalau yang dipakai Bu Budi itu bercerita tentang lapisan kulit secara mikroskopis. Jadi kalau kulit dilihat di mikroskop kayak gitu lapisannya. Nah, ini Bu Dokter yang kemudian menaruh pelajaran kedokterannya pada kain gitu ya. Kreativitas. Ini juga itu Bu sebenarnya, Bu. Dikit nggak apa-apa. Berikutnya apa, Bu? Berikutnya mau kulit dan otak. Dokter Sri akan tertarik bikin batik tentang apa lagi nih? Apa maksudnya? Setelah batik kulit, jaringan kulit dan jaringan apa tadi? Otak ya? Otak. Rencananya akan saraf otak. Iya, otak itu kan banyak yang bisa kita bedah ya. Itu yang tadi cerita tentang hipotalamus, terus ada lagi cerita tentang otak kecil gitu-gitu. Terus ada lagi cerita tentang subspesialis sleep. Jadi dia mempelajari tentang tidur. Saya bikin batik siang dan malam jadi satu. Kemudian ada lagi yang paling susah itu ketika ada yang pesan dari radiologi, dari ronsen, kan gelap semua. Saya mau bikin apa gitu. Ya. Tapi bersyukur akhirnya bisa ketemu idenya itu. Idenya ada sih 2 minggu nggak ketemu-temu. Akhirnya berhasil bikin untuk radiologi itu. Iya. Terus ada lagi tentang cancer, tentang cancer. Betul, Bu. Bisa juga sebagai ini ya, Bu, ya, edukasi juga kepada masyarakat ya. Tentang itu kan itu sebenarnya ada di dalam tubuh kita, cuman kita tidak tahu. Jadi sangat menarik ketika diterjemahkan di dalam gambar ya, divisualkan ya. Kalau di psikologi mungkin saya akan gambar macam-macam emosi, marah. Gambar-gambarnya seperti apa? Gambar-gambar emosi bisa saya bikin juga. Cuma masalahnya nggak bisa membatik, Bu.
Jadi dokter Isi ini menari selain praktek ya, kemudian membatik, kemudian juga apa dokter? Kegiatan yang lain? Dokter Sifris kayaknya. Yoga, Yoga ya, itu yoga juga rutin dilakukan. belajar drum. Oh iya, belajar drum, saya dengar juga. Saya tidak Wow. ditanyakan di sini. Oke, mungkin pada uang berikutnya kita akan melihat Dokter Sri main drum. Request Dokter Sri belajar yang betul karena tahun depan akan menayangkan main drum. Ada guru saya loh di sini. Oh, iya, mantap. yang mana Ibu? Nanti Pak Bambang. Ya, kita akan mendengarkan testimoni Pak Bambang dengan murid seorang dokter ketika main drum di usia lansia ini seperti apa ya? Terakhir. Ya, terima kasih. Oke, kita akan kepada Dokter Yos. Dokter Yos, saya lanjutkan sedikit tadi ininya wawancaranya ya dokter. Dokter Yos hadir di sini. Masih kelihatannya. Dokter Iriana Karim, namanya Iriana. Ada masih. Ya, Dokter Yos. Apakah bisa membuka kamera dan suara? Apa sudah tinggal ya? Tidak akan berpikir lagi, oh ternyata Itu teman renang saya tuh Dokter Yos. Oh iya, luar biasa. Tapi ya ampun, kalau kita mendengarkan ini ya sejumlah kegiatan yang dilakukan, semuanya sangat positif dan keren-keren untuk mengurangi pikun. Baik, kita akan lanjutkan dengan Tai Chi Kipas dari Bukun dan kawan-kawan, ya. Sambil berpikir-pikir, kayak mau ikut serta nggak ya di latihan, gitu ya, Dokter Sri dan Bukun ya, boleh ya gabung ya? Boleh. Udah 3 tahun yang Ada lalu panggilan gitu. dari ASI Jakarta, bisa juga. Udah Kak Yuni sudah 3 tahun yang lalu bilang begitu. Kalau gitu ntar ambil barangnya kalian. Ya, mari kita Yang 200 belum dibawa. melihat penayangan Tai Chi Kipas. Oh ada.
kasih reactionnya nih, buku nih. Ini siapa saja Ibu yang memainkan Taci Kipas? Masih mute Bu Gun? Bu Gun, silakan Bu Gun. Di unmute Masih dulu Bu Gun. masih mute. Di unmute dulu Bu Gun. Suaranya tidak terdengar Ibu. Dipencet audionya lagi. Di unmute. Suara sama gerakannya nggak sinkron ya? Ya, tergantung sinyal Ibu. Sinyal, tergantung tergantung sinyal. sinyal. Tapi keren. Keren-keren tapi 3 orang Ibu ya. Ada Bapak di situ. Iya. Yang Ya, satu usia cowok berapa? itu. Yang satu cowok tuh Kak. Ya, usia berapa itu semuanya range-nya? Yang perempuan di atas 60, satu di bawah 70, satu di atas 70. Yang cowok sekitar 50. Oh ya ya, jadi bisa diikuti oleh usia sampai segitu ya. Mungkin kelenturan yang sangat diperlukan ya Ibu ya. Iya. Oke, terima kasih. Baik, kemudian kita akan melihat juga tayangan Jaipong Kopi Runtah Kopi Susu. Panonna alus, irung alus, biwir alus, ditempoti hareti gigir mani mulus. Ngan hanjak kepisan,
Embrione iki kok latihan. Oh ya, terima kasih reactionnya. Mari ramaikan. Kita rebut Ada ini gangguan sinyal tiba-tiba putus. Oh, oke. Makanya kok Sinyal ya tiba-tiba kayaknya ya, hilang. Dokter Sri, sinyal ya. Ya pas kurang bagus di sini. Oh ya. Dewi Baik, kita akan dari LD tadi Pak. membahas sedikit ya. Apakah Sampai Bapak Bambang Dwi Atmoko ada di sini? Ada hadir? Sudah hadir? Bapak Bambang? Iya, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Bapak, tadi kita dengerin tayangan-tayangan dan melihat tayangan-tayangan yang sangat menarik. Ya, ada beberapa yang sama ya, Pak. Di situ ada irama, kemudian juga pola gerakan, ya. Kemudian ada juga partner, semua bersama-sama di dalam kelompok berpartner gitu. Apa komentar Bapak dengan kegiatan itu dalam rangka mencegah demensia dan Alzheimer? Iya, Bu. Jadi sebenarnya satu pola ritmik ya. Pola ritmik itu bisa bunyi, bunyi, kemudian ada pola. Pola itu sesuatu yang diulang-ulang. Jadi katakanlah gerakan tangan. Nah, kalau dengan movement atau gerakan itu lebih bagus ya, karena ada penelitian juga seorang dokter yang Bapak pola ritmik, pola suara yang digerakkan berulang-ulang menjadi satu pola itu akan bagus untuk otak, kesehatan otak. Jadi sebenarnya kalau di Alzheimer itu kan ada mungkin Bu Dokter Putri ya yang kayak bulannya misalnya nak ngomong terus sok gagat bulan ya pakai tahu. Jadi Alzheimer itu ada gangguan di wilayah cerebral sebentar cortex. di share screen ya Pak Bambang. Oh iya, iya Bu. Materinya di share ya. Ya, ya. Kalau ada sangat membantu. Bapak Ibu yang lain bisa unmute layar masing-masing. Monggo Pak Bambang dilanjutkan. Ya. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih pertama-tama juga untuk Bu Pengawan yang memberikan kesempatan saya, juga terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi musik, saya perkenalkan, saya Bambang Dwi Atmoko. Saya sehari-harinya adalah fasilitator musik atau terapi di beberapa lembaga rehabilitasi. Saya seorang pelaku musik atau seniman musik, khususnya drum, pemain drum. Jadi di musik itu di Alger itu ya, bisa diklik yang nomor 2. Ya, itu aja. Dengan musik ritmik, otak akan mengorganisir kembali jaringan otak. Ini ada seorang namanya Oliver Stark, seorang psikiatris. Jadi musik itu akan memberikan kita plastisitas, khususnya di otak itu. Oh, Pak Bambang, tolong di-unmute. Tadi saya mute all. Tolong di-unmute lagi, maaf. Iya. Ya, jadi musik itu memberikan plastisitas ke tubuh kita, khususnya di otak. Jadi dengan memainkan pola-pola tertentu, kemudian akan membuat apa istilahnya itu mengorganisir kembali otak kita. Jadi dengan memainkan musik, pola-pola tadi, gerakan-gerakan seperti yang dimainkan oleh teman-teman ibu-ibu tadi, itu akan membantu mengorganisir kembali jaringan-jaringan otak. Jadi memudahkan atau mencegah demensia. Kemudian ada proses awakening, artinya yaitu penyatuan otak kiri dan otak kanan lewat musik melalui pola-pola ritmik. Jadi pada dasarnya dengan pola-pola ritmik itu akan bisa mengurangi. Nah, khususnya di drum sendiri, kebetulan Bu Dr. Tri juga ikut di kelas saya main drum. Itu menarik karena beliau 1 bulan sedikit itu sudah bisa memainkan lagu-lagu pola 8 beat ya. Nah, kemudian bisa langsung ke klip berikutnya, Bu.
Klik berikutnya. Satu, ya ini bisa dengan kanan kiri. Jadi tangan kiri, kanan kiri, kanan kiri bisa. Kemudian klik lagi sekali. Nah, itu ada item syllable. Ini untuk juga membantu kita untuk memainkan pola-pola yang sederhana dulu. Jadi ini ada tulisan frog in the middle, atau kalau yang paling mudah itu memainkan bisa dilepas di screen-nya. Ya, bisa dilepas Bu nah, bisa Ibu tinggal saya yang sederhana ya. Seperti gini ya. Nah, saya Bambang. Dua kali. Ini membantu daya otak dengan kan. Ini akan mengurangi seperti yang katakan Bu Dokter tadi, Bu Yos ya, Dokter Yos itu betul. Jadi seperti gini, atau satu bisa. Nah, ini latihan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu paling mudah. Atau nama. Jadi kalau saya melatih di beberapa lansia itu lama. Jadi kita game aja ya. Nama saya namanya Sutina. Sutina. Nah, jadi antara otak, mulut, kemudian ini kan akan mengorganisir stimulus dan mengurangi Alzheimer atau pikun. Jadi itu satu teknik melalui ritme syllable atau tadi kan. Jadi satu ini kanan ini banyak pola-pola yang seperti ini saya buat. Kemudian ada musik dengan gerakan melalui bunyi. Jadi termasuk untuk menguji atau refleks kita ya, untuk mengurangi tadi Alzheimer. Banyak itu tuh yang singkat dari saya. Monggo kalau tertarik bisa nanti langsung ketemu, nanti kita ngobrol-ngobrol ya, kita sharing, memainkan pola-pola ritmik. Kita pakai semacam djembe kecil itu, kemudian ada drum, ya macam-macam medianya. Itu dulu Bu. Terima kasih karena waktunya Terima mepet. kasih banyak Ya. sekali Bapak. Kalau ada pertanyaan boleh. Ternyata drum itu juga manfaatnya sangat besar ya, nggak cuma musik tapi juga energi fisik, Iya. ya. Energi psikis ya, energi fisik. Boleh satu Ya. pertanyaan, karena ini kita rencananya sampai jam 5 aja, tapi udah jam 5 lewat. Satu pertanyaan, jika ada yang akan bertanya terkait dengan pola ritmik dan hubungannya dengan Alzheimer. Adakah? Saya testimoni aja ya. Ya, silakan Ibu. Oh iya, Bu Dokter. Ternyata belajar drum itu susah banget. Jadi kaki, tangan kanan kiri itu bermain. Kemudian kalau udah keenakan gini, mau begini tuh kaku banget. Tadi hari ini sangat melelahkan karena nggak bisa-bisa. Ya, hari ini tadi agak kompleks Bu ya. Sedikit kompleks. Iya. Habis latihan ya. Ya, dan udah latihan bulan ketiga itu baru tahu bahwa ketukannya tepat, baru itu ilmunya. Gitu aja dari saya. Barangkali teman-teman mau bergabung berlatih bersama. Apakah ada drummer di sini? Testimoni? Saya mengajarkan ternyata itu loh, caranya itu gini gitu loh. Terima kasih sekali Pak Bambang. Kita jadi dapat informasi penting bahwa pola ritmis itu sangat berguna dan bisa dimanfaatkan, dikembangkan, bahkan dibiasakan supaya kalau dilakukan sejak muda juga akan berdampak lebih baik ya Pak ya? Iya. Untuk anak-anak terutama untuk mengaktifkan otak kiri dan otak kanan itu. Kemudian motorik, kalau kita membaca notasi ya, terutama kalau kita membaca notasi itu antara yang dibaca kemudian
kognisi, kemudian ya afektif kita dengar lagunya, dan psikomotor kita mainkan. Jadi semua itu ada semua di situ di drum itu. Lengkap. Karena itu sulit. Lengkap. Iya, pertama kagok ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa. Masih ada 1 tahun depan kok Dokter Sri akan hadir dengan drummer. Wah, iya. Tunggu. Terima kasih sekali Pak Bambang atas kehadirannya. Terima kasih juga buat Bu sekalian ya untuk kegiatan kita hari ini. Sungguh dapat inspirasi yang sangat banyak dan contoh-contoh lengkap dari yang kegiatannya gerak, dari yang kegiatannya ada musik, kemudian juga bagaimana latihan nafas, kelenturan, semuanya menjadi bagian penting supaya kita bisa mengurangi pikun dan memaksimalkan fungsi otak. Karena itu akan berdampak ke penalaran, kemudian juga akhirnya juga relasi sosial, kesejahteraan kehidupan, seperti itu. Menarik sekali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang terlibat. Sebentar, Kak Yuni. Ya? Kak Yuni. Ya? Itu Bu Yos sudah ada, barangkali mau menyampaikan sesuatu, Bu Yos? Oh iya, Bu Yos hadir, sudah hadir? Sudah. Bu Yos, Mana? boleh Bu Yos. sharing kembali, Ibu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita eksplorasi. Dokter Yos, ini waktu kita kecil ini nama yang Satu-satunya dokter ya? Satu-satunya dokter. Iya. Bu Yos, Semua apakah kenal mau ya. sharing? Iya. Saya kenal dengan Dokter Yos. Ya, boleh di unmute dan boleh di share videonya biar saya bisa spotlight. Atau kayaknya terkendala ya. Tadi sempat keluar masuk sih. Apakah bisa? Ini sudah bisa sekarang? Sudah. Bisa dinyalakan videonya biar bisa saya spotlight? Ya, ini udah saya nyalakan. Bisa, Bu? Oh ya, ya sudah terlihat Dokter Yos. Terima kasih. Dokter Yos, boleh kasih ini Bu, tadi di antara semua aktivitas yang dilakukan, gitu, yang mana sih yang sebenarnya merupakan hobi aslinya gitu, Dok? Hobi saya ya. Hobi saya tuh masak. Oh ya. Memang masak sejak muda emang selalu memasak. Terpaksa mungkin. Mula-mula waktu kecil ya enggak. Tapi karena setelah berkeluarga ya terpaksa. Anaknya 5, jadi harus masak sendiri. Kan ada pilihan dimasakin, Dok. Dimasakin, yang masakin maksudnya? Maksudnya ada yang juru masak lain atau membeli gitu loh. Kadang-kadang beli. Tapi eh, seringnya saya masak sendiri. Oh ya. Jadi berawal dari hobi, kemudian dikembangkan dan ternyata bermanfaat untuk kesehatan, gitu ya, Dok ya. Iya. Nah, kalau yang bukan hobi, Dok, tapi kemudian mendorong diri sendiri untuk melakukan, itu yang mana? Ya, saya tuh karena biasa bekerja sendiri, selain saya dulu praktek, saya juga masak, ya juga menjahit, ya apa ya, ya itulah yang sering juga suka nyupir, saya suka nyupir. Jadi kalau tiap hari nggak nyupir itu rasanya ada gatal gitu, nggak pergi-pergi. Oh gitu ya. Berarti kapan-kapan kita bisa pergi bersama, Dok. Boleh saya jadi supir. Berenang tiap hari Kamis ya, Dok. Kita nggak bisa nyetir. Selasa dan Kamis saya berenang. Itu semua kegiatan yang memang bermanfaat untuk fungsi otak ya, Dok ya. Ya. Kadang-kadang juga saya main game. Kadang-kadang ya juga pakai game. Saya suka board game atau game yang seperti Sudoku gitu ya. Kan ada hitung-hitungan. Jadi saya senang sekali itu. Nah, ini memang kayaknya tidak pernah istirahat ya, Dok ya, dengan ini ya. Jadi semua waktu dimanfaatkan bersenang-senang sambil melatih otak ya, Dok ya. Ya, saya suka berhitung. Jadi kalau Sudoku itu kan banyak hitungannya ya. Jadi rasanya senang sekali saya mengerjakannya. Nah, Dok, saya itu
mahasiswa saya itu anak-anak muda yang sukanya mager, Dok. Dokter boleh kasih tips nanti saya sampaikan ke mereka. Sukanya apa? Mager, mager itu males gerak. Nulis aja Oh, males, Dok. Motret nanti mereka, PPT-nya di foto gitu ya. ya itu sekarang penyakit sekarang begitu, saya rasa. Nah, Terus untuk baca buku juga mereka udah males. Bolak-balik cuma buka itu ya Google, buka AI, jadinya mereka udah males membaca. Tapi mm-mm. itu harus mulai lagi ya. Ini jadi generasi malas membaca sekarang ini. Jadi harusnya memang eh, harus banyak gerak ya. Kalau malas gerak, malas berpikir, akhirnya lama-lama ya menurun ya. IQ-nya juga menurun saya rasa. Mm-mm. Nah, ada ini nggak, Dok? Bagaimana supaya mereka memulai dari hal kecil untuk kemudian berkembang dengan gerakan-gerakan yang mungkin lebih lebih aktif lagi gitu. Untuk anak-anak muda, apa yang bisa disampaikan? Ya, mungkinnya dengan perkumpulan remaja. Perkumpulan remaja itu harus diaktifkan lagi untuk gerak, untuk olahraga, dan membaca. Saya rasa membaca. Oke, betul sekali. Dan mengikut sertakan juga di dalamnya itu yang usia lebih senior ya, Dok ya. Jadinya tahu yang lalu seperti apa, manfaatnya apa di masa yang akan datang, itu bisa melihat contoh aslinya kayak mendengarkan Dokter Yos tadi yang tetap aktif di usia usia lanjut, tetapi kayaknya energinya nggak lanjut ya, Dok ya. Energinya tuh kok muda terus gitu loh. Ya, biasa dari muda mungkin ya biasa bekerja, jadi seneng kerja, seneng gerak. Jadi nggak boleh males. Saya juga sering lihat banyak yang sudah pensiun, tidak aktif. Jadi kadang-kadang banyak waktunya hanya untuk dia sinetron gitu. Jadi eh, rugi ya, saya rasa rugi sekali kalau sekali-sekali sih nonton TV nggak apa-apa, tapi kalau sinetron itu saya rasa banyak merusak. Ya, benar. Ceritanya dan seterusnya ya. Ya, Terima kasih sekali Dokter Yos, Dokter Iriana Karim boleh bersama dengan kami, boleh membagi pengalaman, juga testimoni kesehatan jiwa, kesehatan mental, kesehatan fisik lengkap semua. Sehingga kita semua bisa mengoptimalkan diri dengan mungkin kebiasaan masing-masing ya, Dok ya. Terima kasih sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini tidak lupa saya menyampaikan mohon maaf jika ada kekeliruan kata maupun perilaku yang kurang berkenan dan jangan lupa eh, kita bisa memfollow akun-akun Alzheimer, ada alsi.or.id, kemudian juga di YouTube channel, di Instagram, banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk lingkungan demi menciptakan Indonesia sehat, Indonesia yang bebas Alzheimer. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga kita bertemu lagi di waktu yang berbeda ya, dengan semangat yang tetap membara. Terima kasih, kita ungukan Indonesia dan Salatiga. Terima kasih Kak Yuni, terima kasih Kak Tere, terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Semuanya semuanya. keren-keren banget sih. Kak Semua Tere. maklum dengan Semua terima kasih ya. Luar biasa nih Korwil Salatiga nih, keren semua aktivitas bermaknanya. Ya, kapan-kapan offline. Iya, Ya, kapan-kapan offline alright. ya, biar langsung bisa lihat. Oke, boleh saya end ini atau gimana? Ya, bisa. Ya, Terima kasih Oke. Kak ya. Tere. Terima Ya, kasih dan jangan lupa nanti pertemuan. akan Selamat ya. di-upload juga di dalam YouTube ya nanti ya. Oke, Ya, kakak Oke, semua. nanti dikirimkan rekamannya ya. Iya, Terima kasih Kak siap, Tere, siap. luar biasa. Dah. selamat sore semua. Selamat sore semua. Makasih.